Berjaga, bertekun dalam doa. Saudara Tuhan, Lukas 2:21. Mari kita lihat sebentar apa yang Tuhan mau sampaikan hari-hari ini. Yesus disunat, diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Saudara Tuhan, Alkitab bilang jelas ayat 21. Ketika genap 8 hari dan Yesus harus sunatkan. Yesus, ia diberi nama Yesus, nama yang disebut oleh malaikat sebelumnya dikandung oleh ibunya. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus apa? Kuduskan. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Sampai sana dulu. Kalau Anda melihat firman ini luar biasa sekali. Ini kisah mengenai kelahiran Tuhan Yesus dan dia disunatkan. Ini berdebat sepanjang masa. Sebetulnya Tuhan lahir kapan? Gitu. Ada yang bilang 25 Desember. Enggak lah ya. Karena Anda tahu bahwa itu bukan kelahiran Tuhan Yesus. Nanti Rebo kita bahas. Lahirnya kapan? Kira-kira Agustus, Juli gitu. Stres lagi. Rebo kita bahas nanti. Alkitab tulis dengan jelas ternyata bulan lahir Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita miss kadang-kadang di beberapa ayat. Teruskan. Alkitab bilang ketika genap atau pentahiran menurut hukum Taurat Musa, artinya apa? Joseph sama Mary itu adalah orang yang ikut hukum Tuhan. Dan Alkitab berkata, semua anak laki-laki harus dikuduskan bagi Tuhan. Kata kudus itu hal yang unik sekali. Saudara Tuhan, banyak orang menyamakan kudus dengan suci, beda. Suci, bersih adalah ambil air, kasih sabun, deterjen, digosok sampai mengkilat. Itu adalah bersih, suci. Kudus itu adalah dipotong, dipisahkan untuk mendapat perlakuan yang berbeda demi hasil yang berbeda. Jelas ya? Kudus itu adalah dipotong, dipisahkan, diperlakukan berbeda untuk mendapat hasil yang berbeda. Di rumah saya ada ikan koi kecil, kalau dia bunting, itu biasanya nanti yang jantan akan sotokin begitu. Kalau nggak dipisah, pecah perutnya. Jadi yang ikannya bunting itu saya pisahkan, taruh tempat yang lain. Oh itu perlakuannya beda itu. Makannya beda, airnya beda, perhatiannya beda. Kita dipisahkan dari dunia untuk ditreatment oleh Tuhan, diperlakukan berbeda oleh Tuhan. Untuk supaya dapat hasil yang berbeda. Mau berkat berbeda? Perlindungan berbeda? Anugerah berbeda? Semuanya harus beda dengan dunia. Perhatikan sebentar kisah ini. Ada di Yerusalem seorang bernama Simeon 25. Ada 4 cirinya. Yang pertama adalah seorang yang benar, 2 saleh, menantikan penghiburan bagi Israel, artinya adalah menantikan pengangkatan kalau kita sekarang. Dan paling penting, apa? Roh Kudus ada di atasnya. Kepada Simeon telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Sepanjang sejarah orang Yahudi sampai hari ini, cuma ada 3 orang Yahudi yang pernah mendapat nubuatan daripada Tuhan katanya. Tidak akan meninggal sebelum melihat Tuhan. Yang pertama adalah Simeon. Nih. Yang kedua adalah Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Yang ketiga adalah Rabi Yitzhak Kaduri yang sudah meninggal tahun 2006. Teruskan. Ayat berikutnya, ia datang ke bait Allah 27 oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarlah hamba ini pergi atau meninggal dalam sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Tangkap baik saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus lahir dan Maria perlu waktu pentahiran 7 hari dulu. Orang Israel beda sama Indonesia. Indonesia belum lahir sudah punya nama. Wah, tanya yang lagi mengandung. Laki perempuan, waduh puji Tuhan Pak, ini anaknya laki-laki. Mau kasih nama siapa nanti? Oh ada Pak, namanya John, James, George, Jordan, Winoto. Wow, 5 nama diborong semua. Orang Yahudi beda. Lahir dulu, tunggu 7 hari. Begitu disunat, baru kasih nama.
Ya, jelas gitu. Jadi keluarnya jelas laki apa perempuan baru kasih nama. Setelah kasih nama, 33 hari menurut firman Tuhan, Maria harus mentahirkan dirinya dari darah nifas. Kalau perempuan 66 hari, kalau laki 33 hari. Setelah itu selesai, Maria tidak pernah boleh pergi ke bait suci. Dia tidak boleh kena sama yang kudus, harus tinggal. Setelah selesai masa pentahiran, dia bawa itu bayi pergi ke Yerusalem, serahkan sama Tuhan. Dan menurut hukum Tuhan, katanya Joseph itu cukup menyerahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Kalau dari sini kelihatan sekali, saudara Tuhan, kenapa tidak serahkan sapi, kenapa tidak kambing, kenapa tidak domba? Jawabannya mudah saja, karena usahanya Yosef belum maju. Masih awal, gitu. Mau sukses Bapak Ibu? Mau sukses? Mau sukses dalam kerjaan? Saya mau tanya, bapaknya Yesus usahanya apa? Mebel, tukang kayu. Tuhan Yesus apa? Sebelum jadi rabi? Ya sama toh. Nurusin bapaknya toh. RI 1 apa? Nah, mau sukses? Sudah terbukti, usaha mebel. Saya Tuhan, teruskan. Ini menarik sekali. Hari itu, Simeon sudah tua. Usianya sudah 90 tahun kira-kira. Mata sudah hampir rabun, rambut sudah luruh, sendi sudah bunyi semua, tulang sudah sakit. Jalannya pelan-pelan sekali. Dan Alkitab bilang dengan jelas, dia datang ke bait suci oleh Roh Kudus. Tolong jawab pertanyaan ini. Hari itu adalah hari di mana perayaan Sukot penutupan ini. Acara ini. Yang hadir, Alkitab berkata 3 kali setahun laki-laki harus hadir di bait suci Tuhan. Yang pertama Paskah, kedua Pentakos, yang ketiga adalah Pondok Daun. Ini Pondok Daun ini. Ribuan orang hadir. Ramai sekali. Dan itu masa puncak perayaan. Itu orang tua yang mau serahkan persembahan untuk anaknya yang baru lahir. Atau menyerahkan anaknya sama Tuhan. Itu semua ada di situ. Masalah upacara mau pengampunan dosa ada di situ semuanya. Jawab saya, ini opung tua, saya nggak panggil lagi opa. Ini adalah bukan engkong, taikong ini. Tua sekali. Bapaknya engkong, apa Anda panggil? Nah itu dia, buyut. Sudah tua, jalan sudah pelan-pelan. Di tengah ribuan orang Yahudi, dan di situ ada sekitar 100-an bayi. Saya mau tanya, dari mana opa tua satu ini? Ribuan orang, mata sudah rabun, sendi sudah sakit, dia bisa tahu dari ratusan bayi, dia bisa tahu yang Mesias yang itu. Tahu dari mana? Anda bisa bayangkan itu. Anda suruh nyari keluarga muda dari ribuan, gak gampang. Dari mana Simeon bisa melihat ada Joseph and Mary di sana? Bukan Joseph and Gary lo ya. Hati-hati, Tuhan gak bikin Adam and John. Hawa dan Susan, enggak. Tuhan bikin Adam dan Hawa, Yusuf dan Maria. Dari mana dia bisa cari Joseph and Mary, keluarga muda, bawa anak satu. Yang Mesias yang itu. Menurut saya, yang namanya bayi, mukanya sama semua. 3 cirinya. Gundul, merem, senyum-senyum. Kan gitu. Itu bayi. Dari mana dia bisa pilih satu? Itu yang Mesias. Jawabannya jelas. Roh Kudus. Mari dengar sebuah cerita. Menarik sekali. Bulan Februari yang lalu, Indonesia tahun ini kan deg-degan tuh, ada Pileg sama Pilpres. Ini sampai hari ini dampaknya belum selesai nih. Pileg sama Pilpres nih. Masih rame nih. Pendeta Suset Hating kirim berita kepada rekan-rekan yang ada di Indonesia, teman-temannya, dan mengatakan seperti ini. Dia mendapat sebuah penglihatan bahwa Indonesia harus berdoa, gereja harus berdoa untuk masa-masa tahun ini. Itu Februari. Karena dia lihat di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia terjadi api asing. Anda pernah dengar ini? Oke. Api asing itu bahasa Alkitab. Itu bahasanya Nadab sama Abihu
Harun punya anak. Api asing itu artinya adalah terjadi sebuah api yang bukan dari Tuhan. Itu bahasa Alkitab. Anda tahu bahasa sehari-harinya? Kerusuhan berdarah, gitu-gitu aja. Coba kalau pendeta ngomong, saudara, ada kerusuhan berdarah, stres semua Anda. Pakai bahasa yang lebih eufemisme, api asing. Gitu. Jadi dia kirim beritanya ke Indonesia, suruh kita berdoa. Gereja menanggapi ini. Dan kita berdoa. Untuk apa? Sejahtera Pileg, sejahtera Pilpres. Masalahnya apa ini? Begitu selesai Pilpres, doanya berhenti semua. Nah itu. Jadi dibutuhkan doa supaya Indonesia tentram dan damai. Amin. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Menanggapi ucapan penglihatan dari pendeta Suset Hating, maka gereja-gereja di Indonesia mulai kirim yang namanya doa keliling. Saya nggak tahu Anda ikut apa tidak. Tapi gereja mulai kirim orang. Ada satu tempat wilayah gereja, bukan di bawah pengembalaan Subroto juga, itu membuat sebuah doa keliling. Dan doa keliling ini mobilnya, naik mobilnya kumpulnya di MPR DPR. MPR DPR sana. Waktu dia sudah kumpul semua, ketuanya turun dari mobil dan hitung pembagian. Tempat doa di mana, di wilayah mana, berapa lama, tentang apa. Jadi mereka briefing di sana. Ibu dalam mobil ini, ada ibu-ibu beberapa, satu ibu cerita sama saya. Kejadian setelah Pilpres selesai, ini cerita sebelum, jadi kejadian ini dia cerita setelah Pilpres, tapi yang dia ceritakan ini sebelum Pileg bahkan. Dia lagi duduk di mobil, nunggu sama temannya. Depan MPR DPR tuh. Gedung kura-kura itu. Oke. Lagi duduk, tiba-tiba ibu ini berasa pengen bahasa lidah. Tahun ini kalau Anda pengen berasa doa, jangan ditunda. Dia mulai bahasa lidah. Lah temennya komplain. Loh kita ini belum doa, keliling juga belum, ngapain doa sekarang? Ngabisin suara, ngabisin serak ini loh. Nanti kalau suruh doa, kamu malah gak bisa doa. Tunggu aja nanti pemimpin kita datang, baru doa. Kalau doa sekarang, seraknya gak enak nanti. Suaranya. Ibu ini bilang, tapi aku pengen doa. Ini memang bahasa lidah, aku pengen bahasa lidah. Temannya mulai sewot. Dikasih tahu kok bandel. Gitu. Ya, ibu ini bilang lagi, kamu gak mau ikut ya terserah kamu. Oh, kita tuh doa buat Indonesia, buat Jakarta. Kamu malah buat serak-serakin diri sendiri. Singkat kata selesai dia doa. Waktu dia doa, dia tanya, mau ikut doa gak? Enggak, temannya bilang, dia doa. Waktu berdoa, ini bukan pendeta, ini bukan majelis, dia bukan diaken. Jemaat biasa. Waktu dia berdoa, tiba-tiba mata dia bisa melihat, itu gedung kura-kura itu. Di atasnya ada Raja Wali gede nutupin itu. Kaget dia. Warnanya emas dan tidak hanya emas kuning, berwarna-warni. Besarnya bukan main. Dia kaget lihat itu, dia ngomong sama temannya, kamu lihat enggak itu? Temannya bilang apa? Tadi bandel dikasih tahu, sekarang lindur. Ya terserah kamu sudah. Dia kaget, dia lihat tiba-tiba Tuhan bicara begini. Aku berdaulat atas Indonesia. Wah, tidak ada darah di bangsa ini. Loh, itu ngomongnya sebelum Pileg sama Pilpres. Nah kalau kita sekarang ngomong gak ada darah udah wajar, udah kejadian kok. Begitu dia ngomong seperti itu. Mengejutkan sekali. Ini menarik Bapak Ibu. Dengan cerita ini kemudian dikonfirmasi oleh banyak hamba Tuhan dan pendoa. Masih ingat tidak yang namanya Metrai ke-6? Metrai ke-6, Wahyu 6 ayat 12 bilang begini. Lalu aku melihat anak domba membuka meterai yang ke-6. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan bintang-bintang berjatuhan seperti pohon ara menggugurkan buahnya yang mentah. Aku melihat matahari menjadi gelap. Hitam seperti karung rambut. Dan bulan menjadi merah seperti darah. Aku melihat langit menyusut dan tergulung. Pulau dan gunung bergeser dari tempatnya. Saya mau tanya Bapak Ibu, jawab saya. Ini kalau khotbah sepanjang minggu begini nih. Minggunya dapat serak terus. Harus baik bahasa lidah ya. Saudara saya Tuhan, tangkap saya jawaban ini. Ada bintang berjatuhan
seperti pohon ara menggugurkan buahnya mentah, dan langit tergulung. Kalau Bapak Ibu lihat langit itu kalau cerah biru. Kalau berawan, cloudy, putih. Kalau mau hujan, merah toh? Saya mau tanya, jawab saya, bendera negara mana yang warnanya adalah garis seperti langit, merah, putih, biru, ada bintangnya banyak? Sudah tahu langsung, USA. Ini USA, itu ekonomi besar. Sekarang Amerika itu ekonomi pertama atau kedua di dunia. Bergantian sama China. Ini gajah gede, kalau sampai jatuh di kolam, Anda tahu tsunami-nya? Keluar tuh air semua. Ini kalau Amerika sampai rebah, saya nggak bilang rebah loh. Anda punya dolar banyak, sudah stres semua. Nanti pulang konseling, Pak jatuh nggak Pak dolar? Nggak tahu saya. Ini kalau sampai rebah, boom. Air tsunami akan keluar. Dan menghantam Amerika Latin, Kanada, Eropa, dan pasti Asia. Pertanyaannya, kalau sampai ke Asia, Indonesia kena apa tidak? Anda dengar jawaban ini. Anda hitung baik-baik nanti, catat baik-baik. Ini yang kita para hamba Tuhan dapatkan. Indonesia, kalau sampai ada goncangan eksternal, Indonesia tidak akan kena. Tuhan membentengi bangsa ini. Anda boleh lihat, sebelum Tuhan datang, kita menyaksikan bangsa ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Masalah eksternal tidak pernah bisa menggoyang bangsa ini. Tapi Indonesia masalahnya bukan eksternal, internal. Ini yang kita perlu doakan. Jadi ibu ini nggak salah lihat, benar itu. Nah, begitu jelas seperti itu, dia bilang lagi sama temannya, kamu lihat nggak? Nggak. Tiba-tiba lagi berdebat, masuklah ketuanya. Terus bilang begini, saudara-saudara hari ini kita nggak doa di sini. Kita dapat tugas nggak di sini. Loh di mana Pak? Kita tugas di Cikeas. Ngerti tuh? 10 tahun menjabat Anda nggak tahu itu tempat rumah siapa? Tahu ya? Oke. Anda tahu kalau dari Selipi mau ke Cikeas, itu paling gampang adalah muter di Selipi bawah. Bayar tol, masuk Pejompongan, Semanggi, Kuningan, Tebet, Pancoran, Cawang, ambil Jagorawi. Dari situ ada yang namanya Taman Mini, Pasar Rebo, Cipayung, Cikeas, Cilengsi. Nah kira-kira begitu. Jadi mobilnya mundur, muter terus. Lewat Selipi bawah, masuk bayar tol Selipi. Begitu bayar tol, ibunya kaget lagi. Dia bilang sama saya, Pak, itu mobil kami, di sampingnya ada malaikat. Yang mendampingi selama jalan dari Selipi, terus Kuningan, Semanggi, Kuningan, sampai di Pancoran, Cawang, sampai di Taman Mini, Pasar Rebo, Cipayung, sampai keluar pintu tol Cikeas, Cilengsi, Cibubur. Ada yang dampingi Pak. Gede sekali sampai kaget. Tolong mengerti. Kemanapun Anda pergi, kalau Anda bawa rencana Tuhan, ada pendampingan sorga. Pak, kalau saya bawa karepnya sendiri, maunya sendiri gimana Pak? Ada yang dampingi. Namanya Sun. Sundel bolong. Nah itu dia. Jalan terus. Sampai Cibubur, Cikeas, Cilengsi, kalau Anda lihat, itu setelah itu bayar tol. Maju lagi, itu ada Pertamina McDonald. Maju lagi ke arah kota wisata. Itu Anda akan melihat sebelah kiri, Hanamasa, ada yang namanya Optik Melawai, maju lagi Holland Bakery, Alfamart, Indomart, perumahan Mahogani, maju lagi Pertamina KFC, maju lagi BP Selamat Surabaya, maju lagi Abuba, maju lagi adalah BlackBerry, setelah itu adalah Gapura Besar. Perhatikan cerita ini. Dia bilang, Pak, waktu saya bayar tol, keluar tol, masuk dekat Pertamina McDonald, situ Pak, dekat Cibubur Cilengsi situ. Malaikatnya berhenti, nggak gabung lagi. Tapi saya lihat di depan sana Pak, ada malaikat kedua. Mereka serah terima dulu. Tuhan luar biasa ya. Malaikat punya kapling loh saudara. Itu malaikat kedua, nganter kita Pak, terus ke kota wisata Pak, Hanamasa, Holland Bakery, Alfamart, Indomart, terus
Sampai daerah ada gapura besar tadi. Sampai sana, malaikat kedua, diem lagi Pak. Terus saya bilang, di depan sana ada malaikat lebih besar dengan senjata lengkap Pak. Serah terima lagi. Dia yang bawa kami sampai ke tempat tujuan. Saya senyum. Kenapa? Ibu ini gak pernah tahu. Yang namanya Pertamina awal tadi McDonald, habis bayar tol, itu adalah perbatasan wilayah. DKI sama Jabar. Jaktim sama Depok. Itu wilayah situ. Yang nanti ke sana, yang ada gapura besar, itu perbatasan Depok sama Bekasi. Ini di sosmed dibilang Bekasi di luar Indonesia. Saking jauhnya. Enggak tuh di situ benar ada. Jadi waktu pindah lokasi, malaikatnya pindah. Ternyata malaikat punya kapling. Saya kesini nih, udah ganti malaikat 3 kali. Saya Tuhan, menarik sekali. Ternyata nggak cuma kuasa malaikat tuh ada kaplingnya. Setan juga punya kapling. Alkitab bilang, ada pemerintah, penghulu, penguasa, dan roh jahat. Waktu saya masih kecil, papi saya tuh sering disantet oleh lawan perkaranya. Papi saya seorang pengacara. Kalau nggak enak badan gitu, kita cari suhu. Bukan pendeta, kita nggak Kristen zaman dulu. Suhu, nih nggak enak nih kena santet. Oh gampang, keluar kota aja. Biasanya kalau keluar kota, ilmu santetnya hilang. Kenapa? Sudah beda wilayah. Papi saya keluar kota. Terus pulang sembuh. Berapa lama kemudian, sakit, keluar kota pulang nggak sembuh-sembuh. Ketemu suhu lagi. Suhu bilang, wah yang kali ini kuat nih santetnya. Kamu keluar negeri aja. Jadi kalau lewat laut keluar negeri, putus sendiri. Saya Tuhan, saya nggak pernah ngerti cerita itu. Sampai saya jadi pendeta. Ternyata kok segelap, ada kaplingnya. Anda bilang sama saya, Pak, istri saya hobi keluar negeri Pak. Kenapa tuh Pak? Kakinya gatel. Nggak ada hubungannya sama santet. Gitu dia. Sampai sini bisa ya? Oke. Ternyata waktu dia berbahasa lidah, matanya bisa melihat perkara sorga. Waktu dia berbahasa lidah, telinganya bisa mendengar rahasia sorga. Tahun ini hamba-hamba Tuhan banyak digoncang. Tahun depan dunia akan digoncang. Kenapa Pak? Hamba Tuhan, pendeta, jemaat, anak Tuhan, tahun ini gereja kok banyak digoncang Pak? Jawabannya mudah. Tuhan tidak mau kita dihukum bersama dunia. Tahun depan ini, goncangannya akan banyak. Goncangan banyak. Nomor 1, ini tahun di mana kita harus banyak bersandar sama Roh Kudus. Kenapa Simeon? Tangkap baik. Apa yang Simeon alami, mungkin banyak akan kita alami tahun ke depan. Di tengah begitu banyak orang, dia tidak punya kemampuan untuk memilih. Matanya sudah rabun dan tubuhnya sudah rentah. Artinya begini, dia nggak boleh cobain setiap bayi. Mesias bukan ya, Mesias bukan ya, Mesias bukan. Dia keliling, pingsan dia. Dia sudah tua. Milih sekali harus benar. Dan dia nggak sembarangan pilih bayi. Bapak Ibu, Anda ngomong Mesias tiap hari. Saya bisa ngomong tiap hari. Orang Yahudi, kata Mesias sangat kudus sekali. Nggak boleh sembarangan. Tuh kalau sampai Simeon datang, salah bayi, dia ambil bayi. Oh ini Mesias ya, digampar bapaknya itu. Ini nggak sembarangan. Dari mana dia bisa dari segitu banyak orang, dia cari satu bayi, itulah dia Mesias. Jawabannya, dia bersandar kepada Roh Kudus. Dia nggak punya cerita, dia tidak punya pengalaman, dia tidak bisa melihat, tubuhnya sudah rentah dan tidak bisa membantu. Ada saatnya dalam hidup Anda dan saya. Anda nggak punya pemahaman, Anda nggak ngerti, Anda nggak paham, Anda harus pilih sebuah keputusan yang sepertinya gelap. Jawabannya mudah. Bergantung sama Roh Kudus. Ini berjalan pelan-pelan. Apa yang Simeon alami, mungkin yang kita akan alami tahun ke depan. Di tengah goncangan, engkau dan saya harus mengambil keputusan hidup yang penting. Dasarnya satu, gantung sama Roh
Kudus. Lihat ciri Simeon, ayat ke-25. Dia seorang yang benar. Kedua, orang yang saleh. Yang ketiga, menantikan penghiburan. Orang seperti ini punya 4 ciri. Orang benar. Firman-Mu adalah kebenaran. Gantung sama firman. Orang yang saleh, compassion. Orang yang tidak merugikan orang lain. Orang yang melakukan seperti apa yang diharapkan orang dalam hidupnya. Apapun yang kau ingin orang lain perbuat dalam hidupmu, perbuatlah pada orang lain. Saleh tuh. 3. Menantikan pengharapan. Artinya apa? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga Bapak Ibu. Berjaga-jaga. Kita nggak tahu goncangan ke depan seperti apa. Tapi Alkitab sampaikan pada kita pada pagi hari ini. Banyak bersandar kepada Roh Kudus. Banyak bahasa lidah. Kita hidup benar, sesuai firman Tuhan, saleh. Menantikan Tuhan. Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita harus lakukan. Jangan sandar sama manusia. Tahun ini begitu banyak peristiwa terjadi. Satu ketika, waktu pergantian tahun Yahudi kemarin, seorang rekan menulis dalam status, isinya begini. Matzah versus Hametz. Walah, pakai bahasa Ibrani. Soalnya Tuhan, nulisnya Matzah versus Hametz. Apa yang terjadi di situ? Saya baca, saya balas. Bro, paling enak makan Hametz. Gurih, sedep, maknyos. Tapi Tuhan maunya kita makan matzah. Jadi apa boleh buat? Mending ikut Tuhan ketimbang ikut dunia. Walaupun kadang-kadang kurang enak. Matzah adalah roti tak beragi. Hametz adalah roti beragi. Ah itu loh yang ada makan itu loh. Sokupan, misyar, bretok itu loh. Itu beragi itu. Kalau yang matzah, yang ada kalau perjamuan kudus itu loh. Yang nanti kita akan makan. Anda makan roti tak beragi, tipis, kerak, kena ludah, lumer. Zaman Tuhan Yesus, tebel. Kalau Anda goyang nih gigi, lepas giginya. Nggak enak itu. Kalau yang itu enak. Tapi saya beritahu, roti tidak beragi dan roti tak beragi. Ragi dalam banyak di Alkitab disampaikan, bicara soal dosa. Itu tipis sekali perbedaannya. Kadang-kadang apa yang enak buat daging, belum tentu Tuhan suka. Apa yang gak enak, mungkin itu baik buat kita. Tanya sama Tuhan, Tuhan yang ikut yang mana? Kadang-kadang kalau kita ikut firman Tuhan, gak enak. Tapi itu yang terbaik buat kita. Supaya kita bersama dengan Tuhan. Tahun ke depan ini, jangan cari yang enak buat kita. Yang enak untuk sorga. Alkitab sudah sampaikan melalui Pak Niko tadi. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau Anda melihat huruf dari matzah sama hametz, itu 3 huruf. Matzah, M, dimulai dengan huruf M. Terus TZ. Terakhir huruf H. M, TZ, H. Kalau hametz dibuka dengan CH, M, TZ. Hampir mirip itu. M itu bicara air. Air bicara firman Tuhan. Kata bersama saya, firman Tuhan. TZ cadi, bicara mengenai kebenaran. H itu bicara mengenai anugerah. Cari dulu firman Tuhan dan kebenarannya. Nanti anugerahmu ditambahkan. Itu yang benar. Jangan yang tadi satu lagi, hametz. Het, CH, itu bicara mengenai permulaan yang baru. Sesuatu yang naik ke atas, sesuatu yang gemerlap, kinclong, mengkilat.
M-nya air, TZ-nya kebenaran. Jangan begini. Pokoknya kalau itu kinclong, itu bersinar, itu berkilat, itu pasti sorga suka. Langsung setelah dapat yang kinclong, langsung cari firmannya, cari kebenarannya. Ini mirip sekali. Urutannya doang diganti. Yang betul adalah firman, kebenaran, baru anugerah. Bukan lihat yang bagus dulu. Memasuki tahun-tahun ini, ada banyak hal yang kita harus doakan. Terutama untuk bisnis. Nanti ibarat kedua saya bicara soal bisnisnya. Soal bisnis, investasi, hati-hati. Tuhan janji, Indonesia tidak akan kena masalah dari luar. Kita doa yang inter. 3, jangan lihat yang dari kemasannya. Tolong kita mengerti, setiap kali Tuhan bikin perkara besar di muka bumi ini, selalu dibungkus dalam sebuah kemasan yang sepertinya tidak menarik. Anda bisa bayangkan, Raja semesta langit bisa lahir di Bethlehem. Sudah kota kecil, pas masuk ke rumah itu, Pak, masuk gua atau kandang sih Pak ya? Itu sebetulnya adalah rumah orang zaman dulu. Itu rumah, bawahnya itu tempat narok binatang. Basement. Ada binatangnya di situ, ditaruh. Supaya apa? Anget. Nah, Joseph and Mary tinggal di situ. Kalau Anda lihat, gak kinclong sama sekali. Begitu tidak bagus, tidak indah, ditolak. Hati-hati. Setiap kali Alkitab tulis berkali-kali peristiwa-peristiwa besar dari sorga, datangnya dalam bentuk yang tidak berkilat, tidak berkilau. Kalau kita cari yang berkilau, berkilat, yang cemerlang, endingnya bisa-bisa bukan Tuhan. Saya percaya Anda mengerti firman ini. Alkitab katakan dengan jelas. Ayat 26. Kepada Simeon telah dinyatakan oleh Roh Kudus, ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Saya Tuhan, harapan kita ada perjamuan kudus. Lambang tubuh dan darah Kristus. Kita buat ini sebagai sebuah peringatan. Alkitab pernah bilang begini. Banyak yang sakit, tidak sedikit yang meninggal. Karena mereka salah dalam perjamuan kudus. Ini penting nih. Dalam begitu banyak alasan kenapa orang sakit, ada banyak alasan kenapa orang meninggal tiba-tiba. Alasan banyak. Dari semua alasan itu, Alkitab tulis satu yang jarang kita lihat, yang jarang kita anggap. Salah hati waktu menghadapi perjamuan kudus. Firman Tuhan bilang dengan jelas, kalau kita menerima perjamuan kudus, mari mengoreksi diri masing-masing. Supaya kita menerima berkat Tuhan, bukan kutuk. Persiapan diri Bapak Ibu sekalian, setiap minggu pertama di tempatnya ada perjamuan kudus, Alkitab tulis dengan jelas. Banyak yang sakit, tidak sedikit yang meninggal. Ternyata orang salah di perjamuan kudus. Salah hatinya waktu bertemu dengan penebusan Tuhan. Ini penebusan Tuhan, lambang penebusan Tuhan ini. Mengakibatkan ada begitu banyak masalah dalam kehidupan. Tapi saya berdoa, jemaat hari ini mengerti firman Tuhan. Gantung sama Roh Kudus. Amin. Buka hati, koreksi diri, minta ampun kalau ada yang salah. Engkau dan saya siap dengan anugerah Tuhan yang kuat. Kita bangkit berdiri.